Kalau kata Pak Ramlan, Indonesia itu pemilu yang paling complicated sedunia dan akhirat. 10 setan yang harus dihadapi Indonesia. Jadi seorang capres itu bisa ngomong berdasarkan surveinya si X gitu. 10 setan ini saya mau jawab dengan cara apa? Saya bahkan ketemu Pak Mahfud waktu itu. Yang saya kaget itu jawabannya, ini ada pemilu atau tidaknya saya nggak yakin ada. Nggak boleh sebenarnya. Dia menggunakan kuasa sebagai presiden, ngundang orang, datang ke situ, lalu kemudian alih-alih membicarakan yang lain, tapi membicarakan sebenarnya soal kepilpresan. Catatan kita harusnya kritis terhadap ini. Nggak boleh dong. Apakah sekarang pemilunya didistortif atau tidak? Saya kira sekarang distorsinya kebesaran. Artinya isu itu ada gitu. Saya tidak menyalahkan sepenuhnya lembaga survei. Nah problemnya adalah ketika yang kita ditawarin, kita disuguhin, itu hanya soal elektabilitas dan popularitas. Kita tidak bicara soal apa yang dia mau lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya saya tidak sendiri. Hari ini saya menghadirkan seorang narasumber, seorang tamu yang juga sahabat saya. Orangnya luar biasa, pakar hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada. Saya langsung menyapa beliau, Dr. Zainal Arifin Mukhtar. Apa kabar? Daeng Mas Aban. Lama sekali nggak ketemu. Lama sekali nggak ketemu. Pak Zainal, ini banyak masalah nih, kita lihat ya. Dan cukup memprihatinkan kita. Pertama, ada cawe-cawe. Kemudian, istana dijadikan tempat konsolidasi politik. Apakah kalau menurut kacamata konstitusi, menurut kacamata seorang pakar hukum tata negara, hal-hal seperti ini termasuk pelanggaran konstitusi berat atau biasa-biasa saja? Sebenarnya ya, memang paling mutlak itu tergantung apa makna cawe-cawe. Oke, maknanya dulu yang digali. Apa makna cawe-cawe? Kalau cawe-cawe itu misalnya, apakah boleh seorang presiden berkampanye misalnya untuk kandidat tertentu? Misalnya di Amerika boleh ya. Boleh ya. Obama berkampanye untuk Hillary. Jadi ketika dia menjabat sebagai presiden, dia kampanye untuk Hillary gitu. Karena memang dalam satu partai yang sama. Obama waktu itu melakukannya. Nah, tetapi mungkin yang paling bermasalah adalah ketika presiden menggunakan kewenangan, menggunakan fasilitas, menggunakan uang negara untuk membantu itu. Nah, itu yang problem. Nah, saya kasih contoh misalnya di Amerika begini. Ada istilah, kalau dalam beberapa literatur itu ya, Rose Garden Campaign. Jadi dulu salah seorang capres di Amerika itu dia tahu bahwa akan mau re-elected atau dia tahu siapa yang akan kandidat berikutnya, itu dia kumpulkan di Rose Garden campaign. Dia kumpulkan apa ya, parpol, dia kumpulkan para oligarknya, dia kumpulkan banyak pengusaha gitu. Nah itu yang diprotes orang, itu yang banyak berikan catatan karena dikatakan nggak boleh sebenarnya. Dia menggunakan kuasa sebagai presiden, ngundang orang, datang ke situ, lalu kemudian alih-alih membicarakan yang lain, tapi membicarakan sebenarnya soal kepilpresan. Nah begini, kita nggak tahu apa yang dibicarakan Jokowi ketika ngundang partai-partai misalnya di istana. Ya. Tetapi kalau benar seperti yang dikatakan oleh beberapa partai, itu berarti ngomongin soal pencapresan. Itu ngomongin agenda di luar agenda pemerintahan. Itu berarti ngomongin persis yang dikritik di Amerika soal Rose Garden Campaign itu. Nah artinya apa? Catatan kita harusnya kritis terhadap ini. Nggak boleh dong. Presiden mau kampanye, tunggu aja nanti pada saat waktu kampanye gitu. Tunggu aja prosesnya gitu. Kalau dia mau mengkampanyekan calon tertentu, kalau memang dia cinta banget calon tertentu. Tapi kalau dia sudah pakai kuasa, pakai kewenangan, pakai fasilitas, pakai uang negara untuk kemudian memenangkan atau mendukung orang tertentu, jelas itu nggak boleh dong. Kalau menurut kacamata Bung Uceng, apa yang dilakukan presiden sekarang ini termasuk kategori masih bisa ditolerir dan tidak melanggar konstitusi atau bagaimana? Kalau Anda lihat maknanya. Kalau pelanggaran konstitusi bagi seorang presiden itu kan jelas sebenarnya.
ada pelanggaran bagian dari konsep etis, ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran administrasi. Kalau kita baca Undang-Undang Dasar ya, pemakzulan itu. Presiden bisa dijatuhkan karena pelanggaran pidana. Nah, apakah kalau benar Presiden di belakang proses misalnya begal-membegal partai. Oke. Ya kan? Seperti yang bicarakan oleh Denny Indrayana. Kalau benar ya, lagi-lagi ya. Yang terjadi di Demokrat. Yang terjadi di Demokrat. Oke. Karena dalam kasus Nixon, kalau kita masih ingat kasus Watergate, memang itu menjadi alasan untuk proses campaign. Dan akhirnya Nixon mundur kan sebelum dilakukan proses impeachment, pemakzulan. Apalagi memang ada pelanggaran serius terhadap private gitu saya, karena dia membobol Partai Demokrat waktu itu, lalu kemudian melakukan penyadapan dalam kasus Watergate. Nah, kalau memang ada proses seperti itu, saya kira perdebatannya akan besar gitu. Apakah ini pelanggaran pidana? Apakah ini bisa masuk Presiden melakukan sesuatu yang keliru dan bisa menuju ke arah impeachment? Tapi saya kira sebenarnya pelanggaran itu kan ada 3 tuh, ada pidana, ada administratif, ada misdemeanor, ada perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini kan yang sebenarnya kita bisa bicarakan panjang kali lebar gitu. Sangat interpretatif. Sangat interpretatif. Oke. Saya kasih contoh di Amerika. Di Amerika, saya nyontoh Amerika ini hanya karena pernah sekolah sana aja ya. Iya. Jadi bukan karena saya cinta, bukan, nggak ada urusan. Amerika Bukan juga karena banyak kritik. Amerika mandate ya? Enggak, Amerika juga banyak kritiknya. Iya. Tapi kalau kita contoh sistem presidensial di Amerika misalnya, Clinton itu dijatuhkan bukan karena meniduri Monica Lewinsky loh. Bukan. Iya. Jadi dianggap perbuatan tercelanya itu, seingat saya ya, bukan karena Monica Lewinsky. Iya. Tetapi karena dia berbohong di bawah sumpah. Ketika pemeriksaan, Membohongi publik ya? dia membohongi publik. Dan kebohongan di bawah sumpah itulah yang kemudian didorong ke arah impeachment. Nah, maksud saya, memang ketika kita mengkonstruksikan apa yang dimaksud perbuatan tercela, nah itu barangkali perdebatannya akan panjang. Terlalu luas? Terlalu luas. Apalagi kata-kata perbuatan tercela itu seingat saya memang karena meniru Undang-Undang Dasar di Amerika. Ya, walaupun kita tidak memasukkan soal administrasinya gitu. Karena kita menciptakan sendiri itu, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Nah, tapi kalau ditanya ke saya, apakah yang terjadi itu bisa dipertanggungjawabkan kepada presiden? Saya mengatakan 2 catatannya. 1, benarkah memang ada kaitannya secara langsung? Ya, kita tinggal lihat aja kan. Kita tinggal misalnya dalam konstruksi begal partai, kan bisa 2 kesalahannya. Bisa karena commission, bisa karena omission. Bisa karena presiden langsung menyuruh untuk melakukan, bisa karena dia membiarkan kan. By omission ya? By omission gitu. Oke. Bisa membiarkan itu. Nah, perdebatannya pasti, masa sih membiarkan itu bisa masuk kajian? Nah, itu nanti perdebatan tersendiri. Tetapi yang kedua adalah, saya kira magnitude-nya. Magnitude yang saya maksud itu adalah ketika presiden sudah menggunakan kuasanya ya untuk memenangkan partai tertentu atau menghalangi partai lain. Nah, itu magnitudenya besar sekali. Nah, tinggal dirinci kuasanya apa. Misalnya, benarkah presiden menggunakan Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan itu? Oke. Misalnya dalam kasus pendaftaran partainya. Kan sampai sekarang kan sebenarnya masih ditolak pendaftaran partainya Muldoko kan. Artinya kita tidak bisa pakai logika, oh berarti presiden gunakan kuasa untuk membenarkan Muldoko. Nah, ataukah benarkah presiden menggunakan kuasanya untuk melobi nanti Mahkamah Agung? Oke. Untuk putusannya PK-nya Muldoko. Nah, nanti kita lihat gitu. Tapi magnitude itunya saya kira akan menentukan keseriusan apakah betulkah itu adalah pelanggaran yang tidak bisa ditoleransi gitu. Oke. Kalau begitu, saya coba garis bawahi ya. Kalau cawe-cawe kemudian menjadi istana tempat konsolidasi politik, itu tidak termasuk, sepertinya saya tangkap tidak termasuk pelanggaran konstitusi. Karena masih harus dikaji lebih jauh ya. Tapi kalau misalnya kasus pembegalan partai, kita pakai istilah pembegalan partai Demokrat, dan pada akhirnya nanti misalnya ini kita bicara berandai-andai Muldoko yang dimenangkan di tingkat Mahkamah Agung, maka itu yang bisa disinyalir pelanggaran konstitusi ya? Kalau bisa dibuktikan, kan?
Ini Oke. hukum itu kan proses pembuktiannya nih. Oke, ya. Saya yakin Pak Bram ketika di KPK itu tahu semua ini Iya. korup, ini orang korup, Iya, ini iya. orang Oke. korup. Tapi membuktikan ke arah sana itu kan tidak sesederhana itu. Nah, Oke. lagi-lagi proses hukum itu adalah proses pembuktian soalannya gitu. Jadi membuktikan ke arah sana itu sama misalnya yang saya bilang Rose Garden campaign itu. Saya kira ketika mengumpulkan partai kemudian bicara soal proses pemilu itu mirip seperti yang disinyalir oleh banyak orang banyak pakar di Amerika itu pelanggaran. Tapi apakah itu jadi alasan menjatuhkan presiden kala itu? Enggak. Ya. Karena dianggap wah itu masuk wajar, itu masuk pelanggaran misdemeanor atau perbuatan tercela atau tidak gitu. Oke. Nah, kalau titik itu. Tapi kalau misalnya begalan partai kemudian memang bisa dibuktikan ya keterkaitan langsung, saya kira itu sangat serius untuk dibawa ke proses impeachment. Nah, bahwa proses hukumnya adalah proses pembuktian dan mengkorelasikan kerja dia. Nah, masalahnya impeachment kita kan bukan hanya proses hukum, Oke. proses politik. Gitu. Oke. Nah, proses politik ini kan Yang agak iya, susah iya. diprediksi ya. iya. Unpredictable. Kita apalagi kalau berhadapan para politisi itu kan kita kayak disentil dengan nahnu nahkumu bizawahir wallahu yatawalla bisarair. Kita hanya bisa tahu apa yang ada di tindakannya, hatinya kita nggak bisa tahu itu. Jadi netizen ini, Mas Zainal ini selain pakar hukum tata negara, beliau juga ustadz. Alah. Kita lanjut lagi, Bung Zainal. Ini kan kalau kita lihat nih ya, banyak sekali masalah berkaitan dengan hal-hal pemilu 2024. Mulai dari kalau kita lihat apa yang dilakukan KPU pada saat awal-awal yang menimbulkan persis. pro kontra. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bahwa KPU dan Bawaslu tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjalankan tugasnya dan kewenangannya. Kan harusnya kalau kita lihat Bawaslu sudah harus memberi warning ya, hal-hal tadi yang kita bicarakan kalau dia berfungsi sebagaimana mestinya. Belum lagi isu tentang putusan MK tentang proporsional terbuka dan tertutup. Ini banyak masalah yang kalau menurut saya menjadi ruwet dan menjadi gaduh di tengah-tengah masyarakat. Jadi seolah-olah ada sesuatu yang yang membunuh demokrasi, kira-kira seperti itu yang saya maksudkan ya. Seperti ada indikasi membunuh demokrasi ya. Sehingga kita melihat ada sesuatu hal yang krodit terhadap demokrasi kita. Apakah hal-hal seperti ini bukan dugaan sengaja diciptakan yang pada ujungnya sebenarnya bertujuan untuk menggagalkan pemilu? Pada akhirnya misalnya sudahlah, karena ada situasi yang begini, ada disorder, ketidakteraturan, sehingga untuk menyelamatkan situasi kita harus menunda pemilu. Kira-kira ada nggak prediksi Bu Zainal bahwa hal-hal seperti ini bisa terjadi juga? Kita harus baca dulu begini nih. Apapun yang dilakukan, yang tidak boleh itu kan mendistorsi pemilu. Oke. Karena pemilu itu harusnya kita balik ke suara rakyat dong. Nah, ketika ada tindakan negara mendistorsi pemilu, itu nggak boleh. Sekecil apapun. Karena kan, misalnya begini, kita pakai Juan Lins dengan Guillermo O'Donnell lah. Syarat untuk sebuah negara dikatakan sudah mengalami konsolidasi demokrasi, itu kan adalah karena sudah menyelesaikan transisi dari otoriter menuju ke arah demokrasi. Ya kan, mengakhiri proses transisinya. Ada yang mengatakan, ada beberapa pakar yang mengatakan salah satu syarat kita dianggap sudah menyelesaikan transisinya itu adalah ketika 2 kali pemilu yang demokratis dan tidak berdarah-darah. Tidak berdarah-darah ya? Demokratis dan tidak berdarah-darah. Nah, problem kita adalah kita sudah melewati berapa kali pemilu sebenarnya? Dan 2004, tidak berdarah-darah. 99 ya, 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Nah, tapi pertanyaannya adalah, satu, bagaimana kualitas pemilunya? Apakah betul-betul terjadi demokrasi di situ? Ataukah ada yang membajak demokrasinya? Yang mendistorsi demokrasi, misalnya mendistorsi penyelenggara, mendistorsi sistem, mendistorsi proses pengumpulan suara, dan lain sebagainya. Plus yang kedua adalah, selain distorsinya, apakah ada yang proses berdarah-darahnya? Saya kira paling tidak kalau kita lihat 2019 kemarin, Tidak ada.
Ada dong. Kejadian di Bawaslu yang banyak meninggal itu. Itu termasuk kategori berdarah ya? Iya dong. Saya kira menarik ini, menarik. Kan berdarah tuh. Iya. Ada yang mati, ada yang Bawaslu dibakar-bakar yang pos di depan kantor Bawaslu itu. Yang lalu kemudian ada kelompok baju hitam yang kemudian menggerakkan, melempar. Saya kira itu menjadi pertanyaan besar. Nah, artinya begini. Sekarang pertanyaannya lagi-lagi kita lontarkan dengan perasaan yang sama. Apakah sekarang pemilunya didistortif atau tidak? Saya kira sekarang menjelang 2014 distorsinya kebesaran, gede banget dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Saya kira dibandingkan pemilu berikutnya ini agak gede nih. Mulai dari penyelenggara. Penyelenggara ini kan wajib netral, nggak boleh wasit masa nggak netral. Ini dari awal sudah memperlihatkan ketidaknetralan. Iya, mulai dari proses seleksi kan. Kita kan udah teriakin proses seleksi. Ini KPU pertama nih sebenarnya, yang beberapa hari sebelum terpilih kita udah tahu siapa yang terpilih. Gila ya. Karena kita udah, dan berarti sudah semua selesai di luar. Iya, dan benar semua gitu loh. Belum pemilihan tapi udah benar semua pemilihannya. Yang kedua adalah kalau kita masih ingat perilaku KPU-nya sendiri kan, ada yang ngaku wakil partai tertentu di hadapan banyak orang. Ngaku saya utusannya partai TET gitu loh, misalnya ya, partai X gitu. Ada lagi misalnya proses jegal-menjegal partai dalam pendaftaran. Kita masih ingat betul itu. Ada partai yang dijegal, ada partai yang dikasih karpet merah gitu. Dan itu berdasarkan apa? Pengakuan teman-teman di bawah juga. Teman-teman yang langsung didorong-dorong, diperintahkan untuk meloloskan partai tertentu. Oleh siapa? Ya oleh atasannya gitu. Dan itu sudah ada putusan Bawaslu-nya ya, dianggap sebagai pelanggaran ya. Walaupun tidak dijatuhkan sanksi pemecatan misalnya. Itu sayangnya DKPP-nya ini bukan Bawaslu, DKPP-nya ya. DKPP-nya sendiri saya kira punya problem tersendiri kenapa kemudian menyampaikan itu. Nah sekarang saya kira dengan begitu banyak pelanggaran ini, itu membuktikan bahwa KPU tidak bisa bersikap netral. Apalagi ya dalam banyak hal. Caleg koruptor bisa. Padahal menyalahi putusan MK kan, putusan MK bilang 5 tahun harusnya jedah dulu, istirahat dulu. Ya, PKPU-nya membolehkan. PKPU-nya membolehkan. Perempuan, kemudian terjemahan harus 30%, dia kasih bulat ke bawah kan, dan itu kemudian bisa mengganggu kandidasinya perempuan misalnya. Pelaporan dana kampanye yang tidak perlu lagi melaporkan dana kampanyenya, cukup melampirkan misalnya cukup mencantumkan laporan dana awal kampanye kan. Padahal kan proses sumbangan tidak berakhir di awal gitu. Sampai ujung nanti orang masih tetap nyumbang. Itu sebabnya kenapa harusnya mereka mencantumkan lagi laporan dana kampanye setelah proses terjadi gitu. Nah, saya kira yang begini-beginian ini memperlihatkan bahwa penyelenggara bisa mengganggu. Ada distorsi terhadap penyelenggara gitu. Dan betulkah itu kualitas pemilu yang kita harapkan? Saya kira tidak. Nah, apalagi dengan isu-isu yang begitu banyak di belakangnya. Isu proporsional tertutup, proporsional terbuka. Ini kita udah manjat pohon, itu sebenarnya udah di tengah nih. Masa kita disuruh turun lagi? Kita kan sudah memulai proses pemilu legislatif dengan cara terbuka. Ya kan? Dan itu satu kemajuan ya sebenarnya dalam sistem demokrasi. Saya mengatakan lebih sesuai dari konsep, saya mengatakan lebih sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Karena partainya kan tidak menarik gitu, tidak luar biasa gitu. Kalau partainya luar biasa, saya kira proporsional tertutup hal yang wajar. Tapi kalau partainya menunjukkan misalnya sikap tidak demokratis, tidak ada demokrasi di tubuh partai, jual menjual perahu, jual menjual nomor urut masih tinggi, saya kira salah kalau kita paksakan ke arah tertutup kan. Masyarakat nanti dapatnya kucing dalam karung gitu. Orang yang tidak kita tahu kemudian dapat kualitasnya. Nah, secara keseluruhan overall saya kira problem besar demokrasi kita. Ya, apalagi di tengah isu ya intervensi, di tengah isu banyak misalnya orang cerita 2019 itu ya ditentukan karena adanya intervensi gitu. Walaupun memang membuktikannya tidak sederhana. Lagi-lagi karena proses hukum itu kan pembuktian. Kelompok itu gagal membuktikan di Mahkamah Konstitusi dulu. Tetapi kalau kita bicara soal jejak dan cerita di belakangnya, wah itu masih panjang kali lebar kita bisa dapat gitu. Cerita soal ya bagaimana ada yang turun dan menggunakan
kekuasaan tertentu, konsep tertentu untuk memenangkan partai, memenangkan pemilu 2019 misalnya. Nah, ketakutan kita adalah itu direplikasi lagi. Itu terjadi lagi di 2024. Apalagi ketika kekuasaan sudah buru-buru menyatakan dukungan kan kepada salah satu kandidat gitu. Nah, kita pasti bertanya, apa yang bisa kita bangun supaya dia tidak menggunakan lagi kuasa yang sama untuk memenangkan piaraan atau kandidat yang dia dorong itu. Nah, saya kira memang begini. Sederhananya adalah proses yang ada sekarang sampai saat ini, saatnya kita nyalakan early warning system. Kita harus teriak sama-sama. Itu membuat saya mengatakan, saya nggak bisa menyalahkan sepenuhnya Denny Indrayana ketika tiba-tiba teriak, ngomong. Saya nggak bisa nyalahin sepenuhnya. Justru itu hal yang positif bagi demokrasi. Wajar saya kira. Wajar. Ketika apa? Saya menganggap itu sebagai early warning system. Itu adalah sistem peringatan dini. Karena pemilunya sangat distortif, bisa distortif, dan kemungkinan penggunaannya itu besar. Nah, apalagi di ujungnya adalah ancamannya memang ada. Kalau kemudian pemilunya tidak bisa dilaksanakan misalnya kalau sistem berubah, dan untuk berubah itu kan butuh penyesuaian. Kita nggak bisa bilang ketika berubah tidak ada penyesuaian di dalam. Ada penyesuaian. Ini bukan soalan hanya surat suara, banyak proses-proses gitu. Apalagi partai-partai kan sampai sekarang ada beberapa yang mendaftarkan misalnya hanya masih pakai urut abjad gitu, A, B, C, D, E, dan sebagainya. Nah, saya kira besar penyesuaiannya dan itu sangat bisa ya menyandra pemilu. Dan kalau pemilunya tersandra, ya ujung-ujungnya kan sangat mungkin. Jadi kalau menurut kacamata Bung Zainal, ini kan udah kita temukan tuh ada distorsi tadi ya. Kemudian ada berdarah-darah yang lalu kan. Berarti kalau kita melihat dua indikator ini, memang wajar kalau ada yang menduga-duga bahwa bisa saja nanti dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan, sengaja ditimbulkan sehingga suatu ketika misalnya pemerintah mengambil satu polisi kebijakan bahwa pemilu ditunda. Kira-kira ada nggak pikiran-pikiran seperti itu kalau menurut kacamata Bung Zainal? Saya kira isu itu besar. Ya. Kalau isu itu tidak besar, tidak mungkin beberapa lembaga negara penting itu mendiskusikan itu. Karena isu itu besar. Ya, tidak perlu saya sebutkan ya, beberapa lembaga kajian negara yang penting itu kan berkali-kali melakukan pengkajian, mengindikasikan. Artinya isu itu bukan isu isapan jempol gitu. Isu itu serius. Saya bahkan ketemu Pak Mahfud waktu itu. Dan saya udah cerita juga. Awal Januari lah. Saya waktu itu berkelakar aja tanya Pak Mahfud mau maju enggak Capres 2024. Yang saya kaget itu jawabannya pertanyaan itu bilang, saya belum kepikir Mas. Waktu itu ya, kala itu ya, saya nggak tahu sekarang udah kepikir atau tidak. Tapi saya belum kepikir Mas. Kenapa belum kepikir? Ini ada pemilu atau tidaknya saya nggak yakin ada. Seorang Mahfud, seorang Menko Polhukam. Wah, pada saat itu. Tahun berapa tuh? Bulan berapa? Awal 2023. Berarti baru kemarin ya? Awal 2023. Berarti kalau seorang menteri Menko saja, artinya isu itu bukan isapan jempol ya. Isu itu ada gitu. Isu itu ada. Karena Menko Polhukam ngomong, saya aja belum yakin ada pemilu Mas. Itu loh. Kala itu. Artinya isu itu besar. Nah, artinya apa? Saya kira begini. Yang dilakukan sekarang sudah mulai menutup sendiri isu-isu itu. Tetapi tak kalah ada pihak yang bermain-main, misalnya mau geser sistem pemilu ke arah proporsional tertutup, lalu kemudian mau melanjutkan intervensi ke penyelenggara gitu. Nah, itu taruhannya besar karena bisa membuka peluang untuk hidup kembali nih. Kartu yang relatif sudah dianggap harusnya mati, itu hidup lagi. Apalagi seiring dengan sampai sekarang masih ada tarik-menarik soal capres dari kubu ini, capres dari kubu ini. Dan saya kira ini kan sebenarnya salah satu penyumbang besar kenapa isu 3 periode itu menjadi besar. Gitu. Dan ini belum mati ya, belum 3 periode pemilu batal, 3 periode belum mati total. Walaupun meredup, tapi ketika
energinya dibangkitkan dari isu-isu tadi tuh. Ya, oke. Isu-isu proporsional tertutup, proporsional terbuka, isu-isu intervensi, saya kira besar. Dia bisa membesar lagi gitu, walaupun sudah sempat mengecil. Oke. Gitu. Bung Zainal, ini kan kalau kita lihat ya, dari tahun ke tahun, bukan dari tahun ke tahun, dari setiap pemilu kita menghadapi problem-problem konstitusi menurut saya. Saya tidak tahu apakah problem-problem konstitusi yang kita hadapi ini karena penyelenggara pemilu atau karena rejim yang sengaja membuat kegaduhan konstitusi sehingga kita orang awam nih menangkap bahwa seperti ada masalah di konstitusi kita. Oleh karena itu saya ingin tanya Bung Zainal nih, apakah konstitusi kita memang ini ada permasalahan sedikit menurut saya sehingga kita selalu berdebat ketika menghadapi pemilu itu pertama. Kemudian kedua, kalau memang ada desain konstitusi yang ideal yang menurut Bung Zainal pikirkan itu seperti apa? Atau ini sudah ideal sebenarnya, cuma diciptakan masalah-masalah? Sebenarnya ya, kalau kita bandingkan konstitusi, walaupun konstitusi kita mengalami pembengkakan luar biasa ya dibanding dengan Undang-Undang Dasar 45 lama gitu. Oke. Konstitusi kita pasca 99 sampai 2022 itu kan mengalami pembengkakan besar. Oke. Gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan beberapa negara demokrasi lain, kita masih cenderung minimalis gitu. Karena belum terlalu banyak aturannya, belum lengkap, belum detail. Apakah minimalis itu bisa diartikan sudah memadai? Nah, di situ saya mau bilang. Oke. Artinya apa? Banyak sebenarnya hal-hal yang tidak diatur di konstitusi. Misalnya, kita pileknya proporsional tertutup atau terbuka, nggak diatur. Kalau seharusnya, yang idealnya? Saya kira harusnya kalau kita mau spesifik, memang kita mengatur beberapa hal lebih detail. Oke. Saya kasih contoh misalnya begini. Misalnya soal presidensial threshold. Presidensial threshold itu kan, yang saya pahami adalah ambang batas keterpilihan presiden. Yang di Indonesia diterjemahkan menjadi ambang batas pencalonan. Oke, ini menarik nih. Ambang batas keterpilihan presiden itu kan sudah ada dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar. 50% plus 1, ya kan? Tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi dengan sekurang-kurangnya 20%. Itu kan sudah ada sebenarnya. Tetapi tiba-tiba karena tidak diatur secara detail, digeser maknanya kan, menjadi pencalonan. Lahirlah kata 20%. Presidential threshold. Padahal kalau kita mau baca Undang-Undang Dasar, presiden ambang batas pencalonan kita ada di pasal 6A. Yaitu apa? Partai atau gabungan partai. Artinya boleh single partai atau boleh gabung-gabung sepanjang apa catatannya? Sepanjang dia peserta partai, peserta pemilu. Nah, harusnya sudah ada. Nah, itu yang kemudian digeser. Kenapa? Karena kita tidak melengkapinya, mengaturnya secara komprehensif gitu. Itu yang digeser seakan-akan menjadi 20%. Dan itu yang menyumbangkan kan pemilu kita udah berapa kali ini, mohon maaf, lu lagi kan. Jadi 4 calon kali kita gitu. disodorkan oleh lembaga survei saja ya? Nah, itu yang saya mau bilang. Saya mengatakan, saya tidak menyalahkan sepenuhnya lembaga survei. Saya kira dalam demokrasi modern, prinsip-prinsip itu besar sekali dan dipakai di negara manapun. Nah, problemnya adalah ketika yang kita ditawarin, kita disuguhin, itu hanya soalan elektabilitas dan popularitas. Kita tidak bicara soal apa yang dia mau lakukan. Misalnya, kalau kita tanya sekarang, Ganjar, Anies, Prabowo, apa imajinya terhadap Indonesia 100 tahun Indonesia 2045? Apakah Indonesia akan still exist atau sinking atau tenggelam gitu di 2045? Coba kita tanya mereka, apa imajinya? Apa yang dia mau bangun? Roadmap apa yang dia mau bangun ke sana? Harusnya kan itu yang ditawarkan oleh Capres. Sekarang sayangnya oleh lembaga survei dan itu diamplifikasi oleh media ya, itu hanya soalan siapa yang paling populer, siapa yang elektabilitasnya tinggi, berapa gitu. Siapa yang paling banyak di TikTok? Kira-kira gitu. Padahal saya mau bilang begini, harusnya capres kita disodorin apa? Lembaga survei itu nyodorin apa? Apa 10 problem yang paling besar yang menjadi masalah untuk Indonesia bisa tinggal landas di 2045? Apa? Survei dong. Misalnya apa? Korupsi. Misalnya apa? Demokrasi, kebebasan. Survei supaya capres itu disodorin problem yang harus dia jawab di 2024.
Bukan hanya soal dirinya populer atau tidak. Jadi kita bisa mengukur ya dia kalau itu. Harusnya itu kan pemilu yang bermutu itu adalah kita milih berdasarkan kapasitas orang, kan, kapasitas, cita, gitu kan. Lagi pula orang Indonesia ini kan, kalau kita mau jujur-jujur aja, pembelahan partai misalnya, agamis sama nasionalis, mana ada partai nasionalis tidak ngaku agamis? Mana ada partai agamis tidak ngaku nasionalis? Mereka ngumpul di tengah kok, isunya sama itu, jualannya sama. Jadi faktor pembedanya minim. Nah itu yang membuat saya mengatakan ketika mereka mengusung capres, harusnya kan yang dihadirkan dari seorang capres itu adalah imajinya, cita-citanya gitu. Dan lembaga survei harusnya membantu itu. Saya membayangkan begini, lembaga survei itu survei 10. Saya kira hanya Kompas yang pernah mengeluarkan itu. Hanya Kompas ya yang pernah survei untuk mengeluarkan apa sih tema-tema yang harusnya dibahas oleh, dan itu pun hanya 1-2 kali seingat saya gitu. Kompas. Tapi selebihnya yang lain, ya saya nggak tahu ya, jangan-jangan memang karena pesanan sehingga pesanannya harus elektabilitas kan. Jangan-jangan wallahu alam itu. Saya nggak mau. Karena kan lembaga survei itu bekerja berdasarkan pesanan ya? Ya kan lembaga survei pendanaan ya, pasti butuh pendanaan gitu. Calon ini yang memesan, tolong Anda melakukan survei. Kan nggak mungkin dia serta-merta melakukan survei. Bisa nggak? Bisa jadi, tapi pendanaannya kan pasti agak besar tuh. Karena satu survei itu gede tuh. Apalagi kalau surveinya samplingnya berapa? Sampel ribuan aja udah gede tuh. Apalagi kalau puluhan ribu. Ya kan pasti harusnya ada pendanaannya ya. Bisa saya mengenal beberapa lembaga survei yang saya boleh jadi saya punya integritas dan saya percaya gitu. Bisa jadi memang membiayai sendiri. Nah, tapi pada saat yang sama, yang catatan saya adalah harusnya mereka hadir dengan problem. Apa sih problemnya Indonesia? 10 setan yang harus dihadapi Indonesia. Ya, bagaimana caranya dia menghadapi setan? Nah, gitu loh. Jadi seorang capres itu bisa ngomong, berdasarkan surveinya si X gitu, 10 setan ini saya mau jawab dengan cara apa? Dan kita memilihnya enak. Oh iya, dia kenali 10 setan itu dan dia mau jawab gitu. Misalnya korupsi, oligarki. Bagaimana dia berhadapan dengan oligarki? Yang sampai sekarang kalau kita lihat capresnya, ya oligarki itu juga kan. Jadi semua calon ini oligarki bisa masuk ya? Kalau oligarki kan itu juga gitu kalau kita lihat ya. Misalnya kalau nonton Sexy Killers deh. Dalam kasus tahun 2019 ya. Prabowo sama Jokowi kan ya itu juga sebenarnya di belakangnya siapa yang membiayai. Jadi sekarang masih itu juga ya? Nah, wallahu alam, kita nggak tahu nih. Kita masih nunggu nih, ya kan? Tapi sampai sekarang kita lihat belum ada yang bicara detail untuk bicara soal itu tadi, yang 10 setan. 10 setan yang bisa menghalangi Indonesia dalam tanda kutip masuk surga lah, misalnya gitu ya. Kalau kita pakai istilah itu ya. Kalau kita pakai istilah itu, 10 setan yang menghalangi Indonesia menjadi surga bagi dunia ini, bagi masyarakatnya gitu. Apakah dia menjadi surga buat masyarakatnya atau malah menjadi surga buat koruptor misalnya kan gitu kan. Kita belum lihat tuh. Yang kita lihat masih ya popularitas, elektabilitas gitu. Yang rasanya saya kira hanya menyumbangkan imaji saja buat seorang kandidat gitu. Tapi tidak menyumbangkan kepercayaan kita untuk milih gitu. Saya percaya milih Anies karena apa? Saya percaya milih Ganjar karena apa? Milih Prabowo karena apa gitu. Gitu loh. Bung Zainal, ini terakhir nih, kita udah di ujung. Bung Zainal, ini yang terakhir. Apakah kalau Bung Zainal lihat semua kejadian-kejadian ini bisa diindikasikan bahwa ini ada semacam skenario besar ingin membungkam, atau saya pakai kata sarkasme, membunuh demokrasi itu sendiri dan anti korupsi? Saya kira begini ya, bahwa kualitas demokrasi kita menurun itu sudah proven. Nggak terbantahkan? Nggak terbantahkan dong, karena survei-survei mengatakan itu kan. Kita float demokrasi, kita mengalami penurunan demokrasi, sempat naik 1 poin, terakhir kemarin ya naiknya itu karena putusan MK Cipta Kerja kan, bukan karena kualitas penyelenggaraan pemerintahan gitu. Saya kira kalau itu sudah selesai, kalau diukur dari indeks. Nah yang kedua saya kira, yang paling berbahaya dari kita ketika demokrasi ada, tetapi yang ditawarkan itu hanya formalitasnya, tidak substansinya. Misalnya, ada pemilu, tapi partainya diatur, pesertanya diatur oleh
orang luar gitu, pihak luar gitu, diatur sedemikian rupa gitu. Ada yang namanya pemilu, tetapi kan pilkada misalnya, tapi kandidatnya adalah kandidat dinasti misalnya, atau kandidat titipan oleh oligarki, bapaknya misalnya, atau siapanya gitu ya, oligarki gitu. Nah itu yang bahaya ketika apa ya, yang tercipta itu semacam, kita tidak bisa sebut barangkali primordialisme, tapi barangkali neo-primordialisme gitu. Jadi tetap ada pemilunya, ada. Apakah ada hari pemilihan? Ada. Tetap ada kompetisi ya? Ada kompetisi, tapi kandidatnya ditentukan kan? Bukan kita, bukan rakyat yang menentukan. Yang menentukan hanya segelintir orang gitu. Siapa yang menjadi kandidat gitu. Dan itu yang bahayanya. Dan itu tidak sehat ya? Udah itu nggak sehat dong. Itu yang saya ingin katakan, pemilu itu kan kalau pakai logika dasarnya itu adalah ya harusnya kandidatnya pun dari rakyat. Dia lahir dari rakyat kan? Bukan lahir dari kepentingan oligarki. Nah, itu dari demokrasi. Yang lebih parah lagi adalah kebebasan berbicara. Itu kan sedikit-sedikit bahaya kan? Kayak kita punya teman Bang Denny, ini kan sebenarnya dia ungkapkan itu kewajiban dia sebagai seorang pakar hukum ya. Tapi kemudian ada saja yang melaporkan dan menggunakan fasilitas yang diciptakan oleh negara, yaitu apa? Undang-undang ITE. Ya, undang-undang yang sudah sekian lama kita kritik dan kita rasa harusnya ini undang-undang apa zaman purba harusnya dihilangkan, malah lahir gitu, malah diciptakan. KUHP yang ngancam kritik penghinaan bisa dipidana. Mungkin bagi orang kita bisa membedakan penghinaan dengan kritik. Tetapi kalau kekuasaan, kan agak sulit membedakannya itu. Kekuasaan agak sulit. Ya gimana misalnya polisi, jaksa yang sehari-hari di bawah presiden. Kalau presiden sudah bilang laksanakan, kejar itu, pasti dikejar sama dia. Nggak mungkin dia berani. Dia nggak bisa bedain antara mau kritik atau bukan. Nah saya kira itu. Problem besarnya adalah ketika demokrasinya menjadi tinggi. Kita ada formalitasnya, iya. Pemilu kita dipuji orang gitu ya, bahwa ada pemilu, kita pakai pemilu yang paling complicated. Kalau istilahnya secara formal terpenuhi demokrasinya. Iya. Pada substansi sama sekali nol. Kalau kata Pak Ramlan, Indonesia itu pemilu yang paling complicated sedunia dan akhirat. Saking complicatednya, banyaknya surat suara, dan kita Amerika aja kan enggak pemilu langsung sebenarnya kalau pilpresnya kan. Dia pakai electoral college gitu. Betul. Nah, kita itu secara formal kelihatannya oke banget gitu. Tapi maka itulah selalu disanjung-sanjung oleh orang luar kalau dia nggak ngerti. Iya, dan tapi kopong di dalamnya gitu. Kopong dalam artian ya, nah persis sama dengan pemberantasan korupsi kita. Saya kira pemberantasan korupsi kita itu mentereng, ya. Saya kira keren. Kelihatan keren karena kita punya kelembagaan KPK saat itu. Tapi seiring kemudian mereka mulai sadar, oh KPK-nya dibunuh ternyata, KPK-nya dibawa ke bawah presiden misalnya gitu. Kan kita langsung mengalami penurunan semenjak 2019 kan. IPK-nya hancur. Penurunan terparah sepanjang sejarah gitu. Kita turun dulu 3 poin. Dan ini terjadi di rejim sekarang ya? Iya. Ya kan? Kita turun 3 poin, kita naik 1 poin dari 37 ke 38, habis itu kita terjun 4 poin kan. Nah, saya kira ada sumbangsi besar termasuk soal kepercayaan orang pada kelembagaan seperti KPK, pemberantasan korupsi, plus sama problem mendasar di kita. Kalau pemberantasan korupsi, kan yang paling jelek kita World Justice Project ya. World Justice Project itu. World Justice Project itu salah satu yang diukur adalah konflik kepentingan. Coy kan? Kita ini sekarang, banyak banget loh. Menteri sekaligus pemain. Dia regulator, dia yang penentu kebijakan, tapi sekaligus pemain, sekaligus pengusaha gitu. Dan tanpa malu kadang-kadang, ya kan? Memperlihatkan kuasanya, dia menteri, tapi misalnya subsidinya itu langsung dikasihin pada produsen gitu. Padahal dia termasuk perusahaannya di situ. Perusahaannya ada di situ. Dan dianggap tidak ada masalah. Karena aturan COI kita memang terlalu minimalis kan. Dan saya kira itu yang dilihat dunia besar untuk mengatakan, wah ini Indonesia memang bermasalah dari pemberantasan korupsi dan prinsip demokrasinya. Nah ini kalau dijelaskan lebih panjang lagi sebenarnya saya kira. Tapi kata dasarnya adalah, nah mungkin yang harus dicari apakah ini di-hijack, dibajak secara sengaja, ataukah ini kayak kebodohan saja.
tidak tahu bahwa kita harus mengatur konflik kepentingan. Nah, saya nggak tahu Pak Bram. Tapi kalau pandangan saya nggak percaya kalau negara ini tidak tahu gitu loh. Sama pandangan dan pendapat saya seperti Saya biasanya. rasa ya, Iya, kita bukan nggak problem mungkin. kita bukan di ability. Bukan. Enggak lah. Iya, enggak. Kita paham Iya, pengalaman. pengalaman. Iya. Problem kita itu di willingness. Betul. Problem kita itu kita mau atau enggak Jadi, sebenarnya. kata kuncinya itu ya. Iya. Oke, terima kasih. Makasih Pak Bram. Sampai ketemu di Abraham Samad Speak Up di episode depan.